Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh kok nggak ada. Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Kita ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti. Caleg ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhalin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Bagi kaum muslimin, sholat itu tidak ada hubungannya dengan urusan duniawi. Orang mau pilih paslon 1, 2, dan 3 itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Ketika orang membaca Al-Fatihah kemudian pada ayat terakhir waladhalin, suka nggak suka ya harus baca amin, karena malaikat juga membaca itu. Jadi keyakinan umat Islam jangan dilecehkan dengan cara seperti itu. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kemudian pada saat melaksanakan tasyahud awal atau akhir dengan melakukan bacaan asyhadu an la ilaha illallah dengan isyarat telunjuk satu, itu tidak bisa main-main begitu. Karena itu adalah tauhid. Keyakinan kita bahwa Allah itu esa dan kita harus yakin. Nah, kalau ini sholat dipermainkan sebagai candaan, saya kira ini sudah gugur sebenarnya sebagai muslim. Mau pemilu, silakan, namanya pesta demokrasi, betul Pak? Betul. Cukup dulu aja kita ribut. Seorang Betawi ya, udah dengerin saya ngomong ya. Sekarang dunia dianggap Tuhan dianggap nggak ada artinya, betul Pak? Betul. Menghalalkan segala cara, ngeri Pak, ngeri. Ini NKRI ini luas. Jangan diganggu gara-gara keluarga, jangan diganggu ada keluarga, jangan. Iya. Belum waktunya jadi presiden kalau kita Masya Allah. Ini bukan bicara RT, bicara NKRI. Kalau rakyat udah marah mau ngapain, mau ngapa? Sadar. Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran, akan melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri karena diduga telah menistakan agama. Zulhas juga mendapat kecaman keras dari aliansi santri karena dianggap telah mempolitisasi ibadah sholat. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan terekam membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Video ini menjadi viral di media sosial. Bagi apa? Bagi Arto. Panwas Mondi ya, panwas ya. Panwas. Bagi rezeki ngeten maksudnya. Panwas. Pak Ganjar, gue bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit, boleh apa enggak? Boten Pak. Ngomong rezeki boten. Yang kecil di rumah ini. Boten Pak. Boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu money politik. Oh, money tahu? Ya. Money ini ku napa? Duit. Money politik artinya apa? Duit. Itu politik uang tidak boleh. Oke? Salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan, Pak. Siapa yang Anda maksud?
Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo, tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Dan dia sekali lagi tidak nyalek, tidak nyagup, tidak nyabut, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden. Tapi dia ketua umum partai, Pak Prabowo. Tapi dia ketua umum partai yang mau partainya dipilih, Pak, menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar. Pertanyaan saya, Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN, begitu? Saya katakan, terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Jadi tetap ikuti hatimu, ikuti hati nuranimu. Apa yang kurang jelas? Anda harus tahu maksud saya, tidak boleh ada politik uang. Tapi kenyataannya kan, orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan melakukan. Nah ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri, lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya. Oh, sebaiknya jangan diterima. Tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan, dia yang penting dia tidak terpengaruh. Jangan dia terpengaruh, itu akan patah, benar nggak? Maksudnya itu beri uang kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, membeli. Itu kan sama dengan menyogok. Nah, kalau dikasih uang tapi tidak mau diikuti, ya patah tujuannya. Beredar video Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, sekaligus Menteri Perdagangan diduga telah melakukan pelecehan agama. Zulkifli Hasan, kerap disapa Zulhas, membuka Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI pada tanggal 19 Desember 2023 di Semarang. Dalam video tersebut, Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Ia menceritakan pendukung Prabowo Subianto yang fanatik hingga merendahkan sholat. Zulkifli Hasan menyebutkan ketika mengerjakan sholat, membaca surat Al-Fatihah, sekarang banyak yang diam, tidak membaca amin. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, walad dolin ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang banyak, saking cintanya sama Prabowo itu. Kata Zulhas Rakernas APPSI dilansir dari YouTube Garuda TV. Dan ketika tahiyatul akhir, tangannya tidak menjulur satu jari, akan tetapi menjulur dua jari, karena saking cintanya kepada Prabowo. Itu kalau tahiyatul akhir kan Pak, sambil menjulurkan satu jari. Sekarang banyak begini Pak, menjulurkan dua jari. Saking apa itu? Lanjutnya. Hal itu terkesan jika membaca amin dan menjulurkan satu jari, artinya pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1. Padahal semua itu tidak ada kaitannya dengan agama, terutama sholat. Hingga kini, candaan Zulhas tersebut menjadi sorotan masyarakat dan viral di media sosial Twitter X, tuai kritikan akan ucapannya itu. Namun, jika perkataannya itu tidak benar, hanya mengarang cerita, maka Zulhas harus siap bertanggung jawab atas perkataannya itu. Mungkin itu sebagai bentuk balasan pembelaan Zulhas kepada Prabowo. Pasalnya seperti kita ketahui, bakal Capres 2024 Prabowo Subianto membela Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan ketika diberi pertanyaan oleh Najwa Shihab. Pembelaan itu dilakukan ketika Najwa Shihab mempertanyakan pemberian uang Rp50.000 oleh Zulhas ke nelayan. Tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, nyabub, dan tidak mau jadi kepala desa pun.
kata Prabowo dalam acara Mata Najwa Adu Gagasan di UGM pada Selasa 19 September 2023. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulkifli merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia. Menteri Pertahanan itu mengklaim sangat mengenal Zulkifli karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Sebelum masuk politik, dia pengusaha. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah, terangnya. Najwa Shihab mencecar pernyataan Prabowo bahwa Zulkifli membagikan uang dengan membawa atribut PAN supaya partai biru itu dipilih. Prabowo dengan tegas di hadapan ribuan orang siapapun yang menerima uang agar tetap mengikuti kata hati saat pemilu 2024 nanti. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Ikuti hatimu, ikuti nuranimu. Apa yang kurang jelas, tegas Prabowo. Prabowo menegaskan, apabila setuju dengan membagi-bagi uang, maka anggaran politik akan semakin lebih banyak lagi. Ia pun melihat di negara lain, banyak pesta demokrasi pembiayaan diambil alih oleh negara. Sistemnya dibuat supaya tidak mahal. Ini yang saya inginkan, terangnya.